Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung F Official. Dan ini ketemu di hari Kamis dengan tetap seperti biasa mulai mau dari Senin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tensi politik di Jakarta khususnya itu terus semakin memanas gitu ya, Bung Rocky. Dan ini akan terus kayaknya panas terus sampai kemudian apakah Pilpres 2024 nanti berlanjut atau tidak, itu akan terus panas. Itu sudah kita bisa prediksi dari sekarang ya, Bung Rocky ya. Iya, ini kita rekaman pagi ini karena saya juga perubahan buat kasih kuliah umum nanti di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya. Saya diundang buat membahas hal yang kita bahas setiap hari. Jadi FNN jadi semacam referensi semua universitas karena saya selalu diminta untuk coba diterangkan lebih detail dong, jangan ada yang sembunyikan di FNN tuh. Jadi kampus selalu minta begitu tuh. Saya bilang kalau di kampus lebih kita bisa pakai bahasa yang lebih tertib di kampus. Tapi mereka tahu bahwa iya, tapi kita dapat sensasinya dari FNN. Karena itu kita undang Pak Rocky. Kira-kira begitu tuh. Seminggu ini saya udah 5 kampus nih bolak-balik nih. Yes, jadi makanya jadi dosen terbang lah kayak gitu, walaupun Anda bukan profesor gitu, tapi tetap jadi dosen terbang gitu. Ya, ada orang yang hitung selama 2 bulan ini kira-kira udah 60 kampus. Jadi ada yang saya anggap ya udahlah itu bagian dari upaya kita untuk menerbitkan kembali akal sehat. Nah, balik pada politik yang hari-hari ini, tentu terlihat bahwa Ganjar akhirnya nekat melawan. Tapi Ganjar nggak mungkin berani melawan kalau kakak pembina nggak bilang lawan kan? Oke, ya saya lagi penasaran dengan Ganjar. Dari kemarin-kemarin saya tanya, apakah ini hasil pertemuan di Batu Tulis gitu, kemudian ada komitmen antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega untuk dukung Ganjar. Padahal orang pasti menduga pasti bukan soal Ganjar, yang dibicarakan soal Puan. Tapi kan Pak Jokowi memberi sinyal bahwa PDIP belum memberikan calon. Nah, tiba-tiba kok gerakannya Ganjar meningkat gitulah, Bung Rocky. Iya, artinya saya kira Pak Jokowi udah putuskan udah Ganjar aja deh apapun resikonya. Tetapi Ibu Mega kemudian harus kita ingatkan bahwa kan Ibu Mega sangat disiplin. Kemarin Ibu Mega meminta Pak Jokowi untuk memecat menteri-menteri Nasdem karena dianggap indisipliner. Kan kira-kira begitu kan? Yang kita bayangkan pertemuan dengan Pak Jokowi pasti soal ketaatan bernegara tuh. Karena Nasdem pendukung presiden dan Anies tidak didukung oleh Presiden Jokowi, maka memang layak Nasdem itu diberhentikan. Saya kira itu tekanan Ibu Mega tuh. Bagus juga Ibu Mega berpikir begitu supaya bersih dong. Kalau beroposisi ya jangan ada di kabinet. Kira-kira itu pesan buat Pak Surya Paloh kan melalui tekanan pada Pak Jokowi. Dan saya mungkin Pak Jokowi mempertimbangkan itu. Oke, akan ada reshuffle. Kira-kira begitu kan? Kan yang normal begitu pasti di reshuffle dong. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak reshuffle. Tapi dengan prinsip yang sama kita minta juga pada Ibu Mega tuh. Kalau Nasdem ditendang karena indisipliner, ya Ganjar juga harus ditendang kan di indisipliner juga di PDIP kan. Pak Jokowi orang kan begitu. Karena FNN cuma mau lihat yang masuk akal supaya Ibu Mega konsisten dong. Orang yang indisipliner ya dikeluarin dari partai, jangan sekedar meminta Nasdem dikeluarin dari kabinet karena indisipliner. Itu saya kira, dan kita tahu Ibu Mega selalu tegak lurus dengan prinsipnya. Mudah-mudahan Ganjar dikeluarin dulu dari PDIP, baru Pak Jokowi bilang oke, karena Ibu Mega udah konsisten, maka saya akan keluarkan Nasdem dari kabinet. Kira-kira begitu. Oke, dan sebenarnya tanpa Anda minta pun sinyal itu udah disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto. Jadi dia mengingatkan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran disiplin partai, terutama berkaitan dengan presiden, termasuk pencalonan presiden, termasuk dia sendiri katanya bisa dipecat. Dia juga mengingatkan efek Rudi Hadiatmo, mantan wali kota Surakarta, yang wakilnya Pak Jokowi dan sekarang jadi pendukung Ganjar Pranowo gitu. Iya, saya kalau Hasto yang ngomong, saya juga anggap dia suka mendua gitu kan. Sangat mungkin juga pikiran Hasto itu mendorong Ganjar dipecat supaya Ganjar nyalonin diri tidak melalui PDIP, sementara PDIP masang Puan, lalu terbelahlah partai itu. Kan banyak juga Brutus di PDIP kan. Saya mencoba membaca itu karena tidak mungkin Hasto itu terlalu banyak bicara kalau dia sendiri nggak punya agenda yang mungkin juga
menyelinapkan agenda lain di situ. Tapi udahlah, itu kita hanya bisa melihat dari luar soal-soal dalam PDIP. Yang kita tuntut adalah kepastian dari PDIP soal Ganjar. Dan Ganjar merasa ya karena nggak ada kepastian, ya dia nyalek aja sendiri, nyapres aja kan. Nah kalau itu kita dukung tuh. Kita dukung Ganjar nyapres, dan kita dukung Ibu Mega memecat Ganjar supaya fair gitu, supaya terlihat keseimbangan atau kesetaraan moral di dalam politik Indonesia. Ya, dan kita dukung juga Mbak Puan untuk nyapres gitu, semakin banyak nyapres ya kan gitu ya. Ya pasti kita dukung. Bukan berarti kita dukung perpecahan suara di PDIP ya, itu konsekuensi doang. Tapi secara normatif kan Ibu Puan memang mesti nyapres kan. Ibu Mega menganggap wah lebih baik malu nggak punya caleg daripada harus nggak punya capres, atau capresnya kurang elektabilitasnya daripada capres yang indisipliner, kan begitu kan. Karena orang akan merasa kalau Ganjar tetap mencalonkan sendiri dan Ibu Mega tidak pecat, itu artinya Ibu Mega tidak konsisten dengan pikirannya tuh. Masa orang yang udah indisipliner masih dipiara tuh, lalu jadi presiden nanti juga indisipliner terhadap kepemimpinan Ibu Mega kan. Kan begitu, kita hanya mengingatkan soal kelurusan etika itu, kelurusan value pada Ibu Mega. Ya, ya. Tapi kalau kalkulasinya seperti apa ya kemudian ketika Ganjar Pranowo dan kakak pembina ini kemudian berani memutuskan akhirnya speak up gitulah, bicara pada publik bahwa gue siap kok gitu. Artinya ketika yang dia sampaikan siap itu sinyal pertama tentu saja itu kepada PDIP kan, baru kemudian pada publik Indonesia kan? Ya pasti Ganjar juga hitung itu tuh, lebih baik menantang sekarang daripada dipermalukan nanti kan. Jadi Ganjar pasang posisi sekarang karena posisi dia udah di backup oleh Pak Jokowi, kira-kira begitu kan. Nah kalkulasi orang udah pasti kalau Ganjar maju, Puan maju, pasti PDIP terbelah suaranya tuh. Siapa yang diuntungkan? Pasti Pak Prabowo lah yang diuntungkan kan, karena berhadapan dengan suara yang terpecah tuh. Jadi kelihatannya juga Pak Jokowi mengambil risiko bahwa ya kalau Ganjar dikalahkan masih ada Pak Prabowo yang memang setia, lebih setia pada Pak Jokowi sebetulnya. Dibandingkan dengan Ganjar yang sekedar petugas partai. Kan Ganjar petugasnya kan. Pak Jokowi kan petugas partai, Ganjar petugasnya Pak Jokowi. Jadi Ganjar petugas dari petugas gitu. Nah itu pasti orang menganggap ya udahlah secara leadership ya lebih baik Pak Prabowo, kira-kira begitu. Saya membayangkan analisis di atas kertas ya itu. Oke, tapi mari kita kalkulasi Ganjar kalau kemudian dia nekat untuk mencalonkan diri tanpa dukungan dari PDIP, karena walaupun sebenarnya selama ini dia mungkin cukup pede karena ditopang oleh hasil-hasil survei yang kita sendiri kalau soal hasil survei kan nggak pernah terlalu percaya gitu dengan hasil survei itu. Itu hitungannya nanti kalau misalnya Nasdem ditekan untuk mundur dan Nasdem tahu konsekuensinya, apakah Nasdem mungkin oke jangan mundurin kami, tapi kami akan beralih ke Ganjar. Kan Ganjar juga ada di dalam 3 nama yang disebut Nasdem kan. Jadi memang Anies Baswedan itu belum aman karena tadi di belakang Anies kan ada kekuatan yang masih bersaing tuh. Figur Pak SBY terlalu kuat dibandingkan dengan Surya Paloh. Figur Ibu Mega juga terlalu kuat dibandingkan dengan Pak Jokowi terhadap Ganjar. Jadi perpecahan di dalam partai itu memang sangat mungkin pasti terjadi kan. Ganjar akan pecah dengan PDIP akan pecah karena ada Puan dan ada Ganjar, demikian juga Nasdem pasti akan pecah karena di dalamnya juga ada Ganjar dan Anies yang sudah disebutkan, masih ada Pak Andika tuh. Kan belum disebutkan oleh Pak Surya Paloh bahwa mereka sudah tidak lagi memperhitungkan Ganjar dan Anies. Jadi sangat mungkin juga karena tekanan komorbidnya tinggi, tiba-tiba Surya Paloh bilang oke, kalau begitu ya sudah, karena Anies juga belum dapat sinyal dari PDIP maupun dari Demokrat dan PKS. Demokrat dan PKS, ya udah mending Ganjar aja yang udah ketahuan itu didukung oleh Pak Jokowi. Jadi sekali lagi di Indonesia itu terhalang sebetulnya moralnya karena harus mengakali 20% itu. Itu sebetulnya pokoknya sebetulnya di situ tuh binatang atau setan gentayangan itu yang 20% itu yang membayangi mereka, tapi mereka nggak bisa keluar dari bayang-bayang setan 20% itu. Ya, bukankah itu memang penghalang atau rintangan yang memang sengaja mereka buat sejak awal dengan sadar, menurut?
Iya, mereka buat dengan sadar, tapi kemudian mereka terjebak sendiri di situ. Ya. Itu soalnya tuh. Kan mereka nggak pernah bayangkan bahwa akan ada kerumitan semacam ini. Mereka nggak pernah bayangkan bahwa Ibu Mega akan bersikeras untuk mencalonkan dari dalam PDIP itu. Jadi soal-soal semacam ini yang dari awal kita udah tahu ini komplikasinya panjang. Nah, ini bagian sebetulnya yang kita tagih pada presiden. Presiden sebetulnya tidak mengajarkan etika politik. Dia justru menjebakkan partai-partai ini dalam persaingan antar iblis. Kok benar sampai bawa iblis nih? Ya, kejahatan kan iblis kan. Oh, oke, ya. Ya, iblis nggak terlibat, tapi iblis merasa namanya dicatut nih. Setiap kali ada kejahatan, iblis disebut tuh. Maaf ya, iblis. Ya, dan itu kalau dalam konteks di Islam itu sebenarnya namanya saitoniah gitu ya, Bung Rocky ya. Saitoniah itu sifat. Saitoniah itu sifat, bukan berarti jadi kan manusia sendiri bisa menjadi saiton gitu loh, jadi setan. Betul. Semua agama juga pakai, saya kira mayoritas agama pakai istilah. Ada sifat ketuhanan, ada sifat saitoniah. Ya. Dan kalau orang sebut di agama Hindu ada sifat Brahmanian. Brahmanian itu nggak harus Brahma, seorang kelas rendah pun bisa beretika Brahmanian. Ya. Oke, jadi balik lagi ke soalan. Gara-gara ini kita ngomongin Saiton, jadi. Tetapi memang kalau kita lihat, ya saya nggak menyalahkan Anda, bahkan kalau menggunakan istilah yang lebih keras lagi. Tapi apalagi sih yang lebih keras dari Saitonia itu tadi. Memang yang terjadi seperti itulah di Indonesia sekarang. Ya, Saitonia itu semacam ijazah palsu sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan sekarang, ini kita nggak menyebut nama orang, tapi kelihatannya begitu. Sifat-sifat kepalsuan itu yang ada pada Syai Saiton. Iya. Oh, ini udah terlalu jauh nih kita tafsir. Jangan udah kita balik lagi. Balik lagi. Jadi Anda yakin sekarang ini Ganjar kelihatannya sudah nggak akan putar balik lagi ya. Ini sekarang dalam posisi dia tahu bahwa risiko yang dia akan hadapi dengan dia menyatakan itu gitu ya. Iya, saya kira itu karena pasti udah bicara dengan Pak Jokowi dan saya kira Pak Jokowi bagus putuskan aja bahwa saya dukung Ganjar. Kan nggak usah pilih-pilih lagi kan. Toh kalau Ganjar nggak jadi masih ada Prabowo yang bisa diandalkan kembali Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi sangat paham itu kan. Beliau udah 7 tahun memerintah, dia tahulah bahasa tubuh manusia. Dari segi itu saya kasih jempol pada Pak Jokowi dalam soal politiking itu kira-kira. Dan itu sebetulnya terpaksa Pak Jokowi mesti politiking karena dia nggak dapat jaminan melalui apa yang dia lakukan dalam kepemimpinan dia. Dia nggak dapat jaminan bahwa infrastruktur dia masih akan diteruskan oleh orang lain selain Ganjar atau Prabowo yang sudah berjanji. Dia nggak dapat jaminan bahwa hutang-hutang dia itu akan dilunasi oleh orang lain selain yang sudah berjanji. Anies mungkin merasa ngapain saya lunasi hutang Pak Jokowi? Anies bisa ikut pola Presiden Perdana Menteri Malaysia Mahathir yang menganggap bahwa ini odious debt. Ini hutang yang disebabkan oleh ketamakan. Jadi kami nggak mau bayar tuh. Hal-hal semacam ini tentu dipertimbangkan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi ingin dia dikenang sebagai orang yang berhasil dalam kepemimpinannya tuh. Jadi saya kira Pak Jokowi itu aja obsesinya tuh. Paling nggak IKN diteruskan, paling nggak infrastruktur jangan dibatalkan, paling nggak hutang-hutang itu dilunasi. Itu baru Pak Jokowi lega. Nah, kelegaan itu yang memungkinkan Pak Jokowi berpikir untuk membangun dinasti politik baru melalui anak-anak beliau yang sekarang berkiprah dalam politik. Dan kemudian yang untuk nasionalnya karena mereka tentu saja belum siap dan Pak Jokowi melihat opsi yang paling mungkin kan sekarang ini yang langsung di bawah kendali dia adalah Ganjar Pranowo gitu. Sementara kalau Pak Prabowo itu opsi yang lain tapi tetap itu terbuka kemungkinan juga semacam itu gitu ya. Iya, jadi sebetulnya aman bagi Pak Jokowi karena ada 2 kandidat yang saya kira nggak akan berkhianat pada Pak Jokowi kan. Pak Prabowo kan orang yang tahu etika politik, demikian juga Ganjar ya jelas Ganjar itu diasuh langsung untuk jadi bumper Jokowi terhadap Megawati. Jadi semua itu ini kita analisis dari segi yang biasa disebut deskriptif politik ya, bukan normatif ya. Kalau kita pakai yang normatif semua ini kacau, semua ini Saitonia wataknya tuh. Tetapi kita mau lihat sebetulnya sampai di mana sih kemampuan maneuvering dari tokoh-tokoh ini kan. Dalam konteks ekonomi yang memburuk, investor yang kabur karena suku bunga bakal dinaikkan, sektor real yang akhirnya berantakan,
daya beli konsumen yang akhirnya sembunyikan uangnya di bawah bantal karena menganggap nggak ada bahaya ekonomi di depan. Jadi krisis ekonomi politik akan menguji justru permainan atau interplay di antara tokoh-tokoh ini. Tetapi saya kira kalau kita kembali lagi ke soal kalkulasinya PDIP, nggak semudah yang kita bayangkan bahwa Bu Megawati itu akan menyerahkan tiket kepada Ganjar ya, karena ini berkaitan tentu saja dengan masa depan PDIP dan masa depan terutama Trah Soekarno. Ya, itu yang saya bayangkan. Setiap malam Ibu Mega pasti gelisah. Ini bagaimana ya? Ini partai kalau dia tinggalkan. Itu konsekuensi dari kaderisasi yang macet kan. Kan berkali-kali saya atau di FNN terangkan bahwa persiapan kader PDIP itu tidak maksimal tuh karena yang disebut Soekarnoisme itu sekedar slogan. Mungkin cuma Ibu Mega yang mengerti apa Soekarnoisme. Yang lain kan menganggap bahwa ya mumpungisme yang lebih penting atau kapitalisme lebih penting. Padahal Bung Karno nggak suka kapitalisme. Tapi PDIP justru yang mempromosikan hal-hal yang bersifat neoliberal. Itu bertentangan sebetulnya kan. Dan jauh betul jarak antara pikiran sosialistis Bung Karno dan cara berpikir PDIP tentang ekonomi itu. Itu bahkan PKS lebih Soekarnois dalam soal ekonomi karena langsung kemakmuran dan keadilan kan. Itu sebetulnya tuh. Jadi kita membandingkan krisis politik PDIP itu, satu ada krisis kader, dua ada krisis ideologi. Bung Karno mengajarkan hal-hal yang betul-betul menyangkut hak rakyat kecil, PDIP justru meninggalkan itu dengan membackup oligarki kan itu atau minta di backup oleh oligarki. Ya. Nah, jadi saya kira ini jadi orang mungkin akan berpikir ini nanti pada akhirnya juga PDIP pasti juga akan mendukung Ganjar. Tapi saya kira dengan background yang seperti yang disampaikan tadi tidak akan semudah itu ya. Kalkulasinya jauh lebih rumit dari sekedar soal pragmatisme politik gitu. Iya, kalau soal ini saya percaya Ibu Mega itu akan tegak lurus, nggak akan ada Ganjar diiakan. Nah, kalau Ibu Mega akhirnya PDIP menerima Ganjar, nah itu artinya PDIP udah hilang tuh. Marwahnya apalagi tuh, disiplinnya hilang dong, kebanggaan pada Ibu Mega udah hilang kan. Itu aja sebetulnya. Dan banyak saya kira juga pemain di PDIP yang bermain dua itu. Menunggu semacam kelengahan Ibu Mega lalu Ganjar diiakan kan begitu tuh. Tukar tangannya kan berlapis-lapis. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ini akan semakin menarik ya dari hari ke hari situasi politik ini. Jadi dan ini sebenarnya semua sudah kita baca sejak awal bahwa pada akhirnya semuanya akan berantakan juga. Dan ini sekarang sudah di depan mata. Ya kira-kira itu kesimpulan kita dan saya mau ingatkan ada banyak pertanyaan nih Pak Rocky sering membuat Twitter yang membakar-bakar provokasi. Saya bilang saya nggak punya Twitter ya, jadi itu nama saya pasti dipakai di mana-mana itu. Demikian juga Facebook tuh banyak orang yang ternyata pakai nama saya dan beberapa orang dikelecehi seolah-olah itu saya tuh. Ada banyak teman saya yang merasa seolah-olah saya menyapa mereka dengan maksud-maksud tertentu, padahal saya nggak punya Facebook. Ya, jadi kira-kira itu hal yang mesti saya terangkan dalam upaya untuk menjaga marwah dari FNN yang seringkali terlalu kritis, lalu mulai dikerjain lewat Facebook seolah-olah itu saya. Saya kira itu pesan kita. Dan pesan terakhir, nol tetap nol. Nol tetap nol. Terima kasih Bung Rocky. Iya. Yeah.